A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Salah satu nama yang Allah turunkan di bulan Ramadan adalah malam turunnya nuzul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Pemirsa yang ada di rumah, ayah bunda, anak-anak sekalian, bahwasanya Rasulullah pada saat itu gelisah. Kenapa gelisah? Karena melihat kaum jahiliyah dulu itu. Ada di mana mereka menyembah apa yang telah mereka bikin sendiri. Bahkan Rasul pun khawatir ke keluarganya, ke kerabatnya, dan ke masyarakatnya. Bahwasanya kita sudah ketahui ada namanya berhala Lata, Uzza, Manah, dan Kubal. Itu mereka buat sendiri, akan tetapi mereka itu semua ada tingkatannya. Ketika orang kaya akan membuat patung itu, maka mereka membuat akan berbentuk seperti emas, bahannya emas. Dan juga ketika orang yang cukup kaya, mereka membuat berhalanya sendiri dengan sebuah tembaga atau batu. Dan ada cerita lagi bahwasanya orang miskin pun di sana itu membuat berhalanya sendiri dari tepung terigu. Nah, tepung terigu itu dibikin sendiri, tangannya dibikin, kepalanya dibikin, badannya pun dibikin. Nah, pada suatu ketika orang miskin itu kelaparan, maka berhala itu mereka makan sendiri. Tangannya dimakan, kepalanya dimakan, badannya pun dimakan. Maka Rasulullah SAW risau dan sedih melihat masyarakat saat itu kayak orang yang sangat bodoh. Mereka membuat Tuhannya sendiri dan dimakan sendiri. Itu tidak ada namanya Tuhan kok dimakan sendiri terus dibikin sendiri. Nah, maka Rasulullah pada saat itu gelisah terus bertafakur menyendiri di sebuah gua, yaitu gua Hiro. Nah, pada saat itu Rasulullah didatangi oleh seorang pemuda, yaitu yang menyamar sebagai malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu menyamar jadi seorang pemuda yang tampan. Nah, di dalam gua Hiro itu Rasulullah langsung dipeluk oleh malaikat Jibril. Pelukannya sangat erat. Terus malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, Iqra." Terus Rasulullah SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Terus malaikat Jibril memeluk lebih erat lagi, "Ya Muhammad, Iqra." Rasulullah pun menjawabnya, "Saya tidak bisa membaca." Terus Nabi Jibril lagi memeluknya lagi. Terus Rasulullah sampai berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itu surat Al-Alaq
ayat 1 sampai 5. Nah, pemirsa, ayah bunda, anak-anak yang ada di rumah, sedikit pengetahuan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat ummi. Nabi Muhammad itu bersifat ummi. Apa itu ummi? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, tapi ini tidak menjadi sebuah standar kebodohan, tidak. Itu ada hikmah Allah menciptakan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dulu nenek moyang kita, zaman dulu nenek moyang kita itu berdagang, itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Akan tetapi mereka cerdas-cerdas dalam berdagang. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi diberi keistimewaan. Nah, ada hikmah yang dapat kita ambil kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahwasanya nanti kalau firman Allah Subhanahu Wa Taala itu diturunkan, nah orang Quraisy ini berkata nanti firman Allah ini ciptaan Muhammad. Terus orang Quraisy yang lain membantah, Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi mereka saling menggunjing. Akan tetapi yang benar Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu ada hikmahnya bahwasanya Al-Quran sendiri itu langsung dari kalamullah, yaitu firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pemirsa yang ada di rumah, ayah bunda dan anak-anak sekalian, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu tadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, terus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke rumah beliau, terus gemeter, terus turunlah firman Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, orang-orang ini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad. Ia gemeter. Beliau gemeter bahwasanya tidak menyangka apa yang saya dapat. Terus beliau dinasihati oleh istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijah. Nah, Sayyidatina Khadijah ini adalah manusia pertama yang beriman, bahwasanya beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus dari golongan sahabat, anak-anak pasti tahu ya bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ini yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, bahwasanya ketika Rasulullah turun tadi dapat menerima wahyu, terus Abu Bakar diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang hal tadi, terus jawaban Abu Bakar apa? Sami'na wa ata'na. Saya patuh dengan ucapan dan kebenaran yang Rasulullah sampaikan. Makanya Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq. Nah, terus selanjutnya dari golongan orang-orang muda, bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beriman kepada Rasulullah SAW dari golongan pemuda yang pertama. Nah, pemirsa, ayah bunda dan anak-anak yang di rumah, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini kepada kita semua sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia ini kepada semuanya sebenarnya, enggak muslim juga. Orang kafir pun itu dikasih petunjuk. Mereka dikasih petunjuk untuk belajar juga di Al-Quran ada. Nah, Al-Quran diturunkan kepada kita semua untuk apa? Bahwasanya kita tahu orang yang beriman itu syaratnya gimana, orang Islam itu harus gimana, orang yang takwa itu harus gimana. Ya, jadi di Al-Quran sudah diterangkan semua. Terus bagaimana dengan kita? Jadi untuk kita mengambil pelajaran dari Al-Quran, kita sebagai manusia muslim harus mengamalkan, membaca, mendengarkan. Nah, semua ini dapat pahala semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Rasulullah SAW, barang siapa yang
membaca satu huruf dari Al-Quran, pahalanya dapat 10 kebaikan. Nah, satu huruf ini bukan alif lam mim, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita kalau membaca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Nah, maka di bulan Ramadan yang suci ini, marilah kita tingkatkan dalam membaca Al-Quran, dalam mendengarkan Al-Quran, yang biasanya kita sehari-hari pada bulan selain Ramadan, kita membaca Al-Quran misalkan satu lembar ataupun satu halaman lah. Kita di bulan Ramadan ini dibuat target bahwasanya satu hari di bulan Ramadan kita satu juz, terus sampai ke 30 hari kita udah selesai 30 juz. Sekian yang dapat Bapak sampaikan kepada ayah dan bunda dan anak-anak semuanya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Semoga kita di bulan Ramadan ini diberikan pengampunan dan diberikan keberkahan yang sangat berlipat ganda di bulan Ramadan. Marilah kita selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.